Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita masih di kebun pisang ya. Karena kita di kebun pisang, kita caranya mau cara terbaik untuk kebun pisang dan budidaya pisang ini. Cara supaya pisangnya bisa besar-besar seperti yang lain, bagaimana caranya. Karena pembahasannya panjang teman-teman, subscribe dulu, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya video kita selalu hadir di layar kalian ya. Jadi teman-teman, pembahasannya adalah begini nih caranya ya. Cara kerjanya teman-teman. Nah, begini nih. Kita paret ya. Kita paret. Nah, ini sistemnya teman-teman. Kita paret semua setiap pisang-pisang yang kecil. Kita timbun 1,5 meter kali 1,5 meter teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini 1,5 meter, sana 1,5 meter. Nah, terus itunya teman-teman, terus kita kasih yang di lubang-lubang ini, kita kasih sampah ya. Lubangnya kita kasih sampah supaya pupuknya nggak kemana-mana, dia tetap masuk ke dalam bawah pisang. Ini pisang baru ditanam teman-teman. Nah, caranya begini nih, termasuk ini juga ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini kita selalu kita bawa-bawa. Nah, karena kita sendirian teman-teman, yang kameramennya belum siap ya, nggak ikut, jadi kita sendiri. Nah teman-teman, jadi sampah-sampah yang model begini ini teman-teman, kita masukkan ke paretnya ini gitu ya. Nah, kita kumpulin sampah-sampah, kita masukkan ke paret supaya kalau musim hujan dia bisa terendam. Kalau sudah terendam berarti kita itu manfaatnya jadi pupuk teman-teman ya. Jadi ada pelepah pisang, ada bonggol singkong, ada lain-lain, masukkan aja di paretnya ini supaya pisang kita pertumbuhannya bagus kayak seperti ini. Ya, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini umur 1 bulan teman-teman. Umur 1 bulan kita waktunya perawatan, waktunya kita ngasih lubang, ngasih pupuk supaya kita bisa subur. Nah, kalau begini teman-teman, nggak perlu pakai pupuk kimia dulu ya. Nanti setelah sudah mau keluar bunga, baru kita kasih pupuk teman-teman. Pupuknya kalau sudah keluar bunga nanti Puska subsidi aja ya. Nanti Puska subsidi bisa dimasukkan ke paretnya ini ya. Kalau segini ya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, paling-paling ya sekitar 5 sendok lah. Itu aja, 5 sendok atau 6 sendok, karena untuk perangsang pertumbuhannya kembang aja, kembang sampai ke buah itu ya. Jadi teman-teman, cara budidaya begini ya, cara budidaya pisang. Nah, kita timbun-timbun begini sampai ke sana itu ya. Nah, ini caranya supaya pertanian kita lebih maksimal, hasilnya bagus. Nah, begini ini caranya. Ini semua. Nah, sampai bawah, sampai ujung sana. Nah, kondisinya begini, ditimbun-timbun. Nah, setelah ditimbun dikasih pupuk kompos di atas-atasnya teman-teman. Artinya bukan di atas pohon ya, di atas sebelah pohon. Itu ya, itu cara kita berkebun pisang yang hasilnya lumayan, biayanya sedikit. Itulah dari kreatif kita, dari sehari keseharian kita ngurus pisang, kita paret kanan kiri, terus galian paret kita timbunkan ke pohon supaya kita seperti pertanian di luar negeri teman-teman. Kalau pertanian luar negeri ya seperti itu, nah bagus-bagus gitu ya. Nah, karena kita di sini tidak khusus pisang teman-teman ya. Kita ada pepaya, ada talas, ada pisang, kita campur. Jadi tumpang sari. Jadi kalau kita jual ke tengkulak itu satu paket teman-teman ya. Kita nebang pisang, ada panen pepaya, ada panen talas itu ya. Jadi kalau untuk petani tua kayak kita ini, itu lumayan bagus teman-teman. Jadi tiga-tiganya beruntung ya, tiga-tiganya berhasil. Jadi teman-teman tani
yang khususnya punya lahan atau yang punya anak-anak yang belum punya pekerjaan, kita arahkan ke tani supaya ekonomi kita ke depan tidak kesulitan ya. Karena makin ke depan teman-teman, ekonomi kita itu makin sulit ya. Karena biaya hidup semakin zaman maju semakin besar ya. Nah sekarang ini serba uang teman-teman ya. Kita nggak bisa mengandalkan kayak zaman dulu, cukup ini aja nggak bisa teman-teman. Karena kita zaman digital ini semua bersaing ya, semua bersaing untuk maju ya. Jadi kalau orang tani ya bersaingnya sama tani, kita supaya maju di tani ini kayak apa, supaya kita modal kecil bisa jadi besar, terus kita modal kecil bisa sukses, terus kita modal kecil jadi lebih besar gitu ya teman-teman ya. Jadi kita arahkan teman tani semuanya yang khususnya seusia saya itu, kalau tidak punya kerjaan di pemerintah maupun di perusahaan, lebih baik kita terjun ke tani. Apapun yang kita tanam insya Allah akan jadi uang ya. Karena sekarang ini teman-teman, yang menjadikan uang itu bukan hanya yang di kota-kota besar dan di toko-toko yang ya. Jadi yang kualitas rendah kayak di pertanian ini, itu bagi orang sana kualitas rendah, tapi kalau bagi kita itu kan lumayan teman-teman ya. Misalkan teman-teman panen pisang ya, seandainya 1 sisir ini harganya untuk sekarang harga normal di petani itu 6.000 aja ya. Kalau kalian bisa panen dalam 2 minggu atau 1 bulan, anggaplah 1 bulan, 1 bulan itu dapat 500 sisir atau 1000 sisir, atau enggak sudah lumayan teman-teman ya. Jadi makanya dari itu teman-teman, kita nanam jangan satu macam ya. Misalkan ada pepaya, ada talas, ada singkong, ada pisang, ini bisa dicampur teman-teman. Bisa dicampur ya. Itu bisa dicampur, lebih kreatif, artinya lebih bagus lagi karena setiap kita panen satunya sudah panen. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi dasarnya kita perawatan dari nol dulu teman-teman ya. Kita perawatan dari nol dulu. Kalau dari nol ini sudah sesuai, baru kita nanam lagi sebelahnya, Jadi kita nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Kita ini selalu setiap hari nyusul gitu ya. Nah teman-teman jangan disalahartikan bahwa kita ini menggurui teman-teman. Karena ini pekerjaan kita cerita ya. Tapi kalau teman-teman ada minat ya silahkan monggo. Nah, ikut-ikutan tani begini, modal ringan tapi pasti beruntung. Itu ya teman-teman. Jangan artinya teman-teman salahkan resepsi, artinya kayak gitu aja kok nggak bisa. Itu jangan teman-teman. Karena kebiasaan itu dari rajin kerja ya. Kalau kita rajin kerja insya Allah kita akan sukses teman-teman. Tapi walaupun kita pinter, kita tanpa terjun tangan sendiri, itu hanya buang-buang modal ya. Seandainya teman-teman punya modal banyak, hanya nyuruh orang tanpa kita arahkan, dan itu nanam pisang, itu nanam keladi, itu nanam singkong, itu nanam jagung dan sebagainya, itu buang-buang uang ya teman-teman ya. Nah ini ada teman saya yang datang ya. Teman-teman yang datang, kita mungkin mau nemui kita dulu ya. Jadi karena mau ada pesanan-pesanan untuk edukasi dan persiapan lahan pertanian, bagaimana caranya teman-teman kita itu mau minta diarahkan. Jadi karena kita kemarin janjinya besok, hari ini udah datang, mungkin nggak bisa hari ini karena kita hari ini waktunya terbatas teman-teman ya. Waktunya terbatas, pasti tetap besok. Oke, terima kasih teman-teman.